halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama aku Ardia Nabila Bahar. Aku sebelumnya angkatan 2019. Untuk ini asalnya aku dari Kota Bengkulu. Aku asal Kota Bengkulu. Kebetulan SMA kemarin aku di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu. Terus untuk apoteker kemarin aku lanjutnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, untuk aku kelulusan apoteker di 2025 Februari tadi baru lulus. Dan untuk pengalaman kerja, ini adalah pekerjaan pertama Mbak ya, pertama banget. Itu baru jalan 8 bulan. Dan untuk praktek apotekernya di apotik seperti Kimia Farma, tapi ini yang versi swasta. Jadi kalau awal pasien datang itu adalah screening. Pastinya namanya kita screening resep dulu. Kita screening resep dari nama pasien, dari obat-obatannya gitu kan, dari dokternya, semuanya kita lihat kan. Nah, terus screening resep, dispensing, terus nanti kalian ada namanya semua medikasi, ada yang namanya kalian konseling juga dengan pasien, ada video, ada meso pun sebenarnya di apotik bakal dilakukan, tapi nggak semua lantai. Enggak sih Mbak, setahu kami enggak Mbak, dan juga harus dikunci sih Mbak kayaknya. Karena kalau misalnya di Semarang aja nanti mana tahu kalau sesuai dengan bisa itu jangan sampai mudah terjangkau gitu sih Mbak, sepertinya ya Mbak. Harus jawabnya iya Mbak, bener Mbak gitu. Ya oke, banyak dipertanyaan sama orang ya. Dan kebetulan banget aku baru banget nih dibilangin tolol sama pasiennya ketika nggak ngasih hati-hati. Mbak sebagai kalau misalnya ada orang yang datang ke Mbak, gimana cara Mbak bilang ke mereka? Oke, sebagai itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat aku baru banget nih dibilangin tolol sama pasiennya ketika nggak ngasih antibiotik. Ketika kita nggak ngasih antibiotik itu kita dibilang tolol. Karena tuh ketika pasien nyampe ya amoxicillin ini antibiotik, kita nggak bisa berikannya tanpa resep dokter. Nggak bisa, terus dia kayak, kok nggak bisa Mbak? Saya tanpa antibiotik itu bisa mati. Tolol kamu, gitu. Ditololin, belum lagi ngomong kayak, Pak, apa aku? Pakai Snelly aku. Gak ada gunanya aku di situ. Jadi benar-benar yang kamu benar-benar yang kamu dimaki. Nah, itulah yang ketika kamu di pelayanan. Mbak boleh nggak bertanya satu lagi Mbak? Boleh. Kalau misalnya dari sisi pengalaman praktik Mbak langsung, kan tadi Mbak udah berceritakan tentang pengalaman pasien yang ingin membeli antibiotik kan? Kayak kandungan yang berbeda itu yang kamu nggak bisa sampaikan ke pasien sih. Paling gitu sih Putri. Ya Mbak, berarti komunikasi sama pasien itu penting ya Mbak, biar pasiennya itu tahu ya alasan kita pergantian obatnya itu apa. Betul, sangat-sangat penting sih untuk misal kita mengganti obat tersebut. Trend question itu harus selalu kalian tanyakan kepada pasien. Nah, hal yang itu selalu dan kalian tanamkan sebagai kamu apoteker tuh. Kamu aware sama mereka. Jadi mahasiswa farmasi tuh Mbak, pernah ngerasa ini nggak Mbak? Pernah ngerasa ragu di tengah jalan gitu Mbak? Soalnya kalau aku sendiri nih ya Mbak, aku tuh kayak pernah loh mikir, aku nih cocok nggak sih, passion aku nggak sih di farmasi ini? Kamu udah kecebur. Ketika kecebur kamu gimana? Emang kamu mau tenggelam? Enggak kan? Kamu harus berusaha gimana kamu bisa keluar. Nah, menurut saya kamu berenang, kamu lewatin gitu. Kamu lewatin rintangan tersebut. Mbak masih inget Mbak yang farmasi Mbak? Oh masih inget dong. Lupa lagi, kayak mana? Nah, Iya gimana Mbak, tuh yang Mbak? ini Mbak. Gini. Tunjuk Mbak, don. Iya, oke. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak. Kami Bisa. ya.